Keluarga keajaiban surga. Aku pengen terbang, Kak. Bisikku pelan ke langit biru yang terasa dekat banget dari sini. Udara di puncak pohon kapas tua ini dingin, menusuk kulit, tapi anehnya, hati aku hangat. Aku pegangan erat-erat sama ranting tebal, sementara Kak Skei di dahan yang lebih tinggi cuma ketawa. Cuma ada kami berdua di sini, beberapa meter di atas tanah, dan sebuah rahasia besar yang aku simpan sendiri. Sebenarnya aku nggak boleh di sini. Seharusnya aku tiduran di kasurku. Perutku sakit kayak ditusuk-tusuk beling. Bukan malah ngerasain angin yang bebas banget ini. Tapi hari ini, rasa sakit itu kayak lagi ditahan sama benang yang tipis banget. Pelan-pelan, Flain. Nanti Mama Alice tahu bisa marah besar. Jawab Kaske suaranya campur aduk antara khawatir sama usilnya anak 12 tahun. Aku tahu Mama Alice pasti bakal marah besar. Pohon ini kan udah kayak pantangan terbesar di rumah kami. Tapi di saat yang sama, aku berharap Mama Alice gak akan pernah tahu tempat persembunyian kami ini. Atau aku berharap banget begitu. Suara retakan itu cepet banget. Sumpah, aku gak sempet mikir apa-apa. Ranting yang aku injak, yang baru sedetik lalu kerasa kokoh banget, tiba-tiba gak kuat tahan berat badanku. Dunia langsung muter gak karuan, dan aku ngerasain angin dingin ngehajar mukaku. Udara yang langsung bikin napasku hilang. Di antara suara daun yang gemuruh banget sama teriakannya Kaske yang melengking, aku cuma bisa melihat satu bayangan Mama Alice yang pucat dan mata Bapak Haris yang penuh air mata. Wajah yang sama yang aku lihat 3 tahun lalu waktu mereka kasih tahu aku tentang penyakit yang mengerikan itu. Aku dinyatakan menderita 2 gangguan pencernaan langka yang mengancam jiwa. Gangguan pergerakan usus atau lambung. Malam itu, dinginnya bukan cuma dari pendingin ruangan, tapi dari ketakutan yang merayap di seluruh rumah. Umurku baru 10 tahun, dan perutku rasanya kayak ada sekumpulan lebah yang marah dan menusuk-nusuk. Gak ada satupun obat pereda nyeri yang mempan. Mama Alice yang biasanya tegar banget kayak tembok, duduk di sebelah kasurku, tangan kirinya genggam tanganku kenceng-kenceng, tangan kanannya memegang ponsel. Aku dengar Bapak Haris mondar-mandir gak karuan di ruang tamu. Dokter bilang, gangguan pergerakan usus atau lambung yang menyerupai sumbatan, bisik Mama ke Bapak Haris. Suaranya bergetar beberapa hari setelah aku menjalani serangkaian tes yang menyakitkan. Kata-kata itu panjang, rumit, dan bagi telingaku yang masih 10 tahun, itu terdengar kayak mantra yang mengutuk hidupku. Yang aku tahu, itu berarti aku gak bisa nyerah makan dengan benar. Aku makan, tapi badanku menolak keras. Perutku selalu penuh dan mual terus-terusan. Aku ingat saat itu. Senyum Kaske pelan-pelan hilang dari hari-hari kami. Keluarga kami yang dulunya penuh tawa dan ritual makan malam bareng di meja besar yang itu adalah budaya keluarga kami banget. Kebiasaan yang bikin kami ngerasa utuh tiba-tiba harus berputar di sekitar jadwal kunjungan rumah sakit dan makanan diet ketatku. Semua nilai kebersamaan itu seakan tercabut. Mama Alice berhenti mengajar di sekolah minggu gereja, padahal kan itu kegiatan agama yang paling dia cintai, tempat dia menuangkan imannya. Bapak Haris yang bekerja di bengkel sering menolak pekerjaan lembur demi bisa menemaniku di rumah sakit. Perjuangan tanpa henti pun dimulai. Jakarta, Surabaya, dan akhirnya sebuah perjalanan yang terasa seperti misi luar angkasa ke Boston, Amerika Serikat untuk menemui Dr. Jolie. Aku ingat saat kami tiba di sana, udaranya menusuk tulang. Mama Alice dan Bapak Haris menjual perhiasan warisan Mama, dan komunitas gereja kami di kampung mengadakan lelang dan urunan dana. Mereka menyebutnya gotong royong dana. Ini adalah manifestasi nyata dari nilai sosial yang kami pegang dalam kesulitan. Kami saling menopang, nggak peduli seberapa besar biayanya. Tapi aku, yang merasakan beratnya beban itu, hanya bisa menatap mereka dengan perasaan bersalah. Itu adalah pukulan moral buatku. Aku ngerasa jadi beban, kayak lubang hitam yang nyedot semua uang, semua tenaga, semua kebahagiaan mereka. Di Boston, setelah semua harapan kami tumpukan, Dr. Jolie, seorang spesialis anak terkenal, cuma bisa menggelengkan kepala. Kami sudah mencoba semua protokol, Bu Alice. Penyakit ini sangat langka. Obat-obatan yang ada hanya bisa mengurangi gejala, tidak menyembuhkan. Aku melihat cahaya di mata Mama Alice meredup. Cahaya yang selama ini menjadi sumber kekuatanku, kini hilang. Aku benci menjadi sumber kepedihan. Itu adalah satu-satunya hal yang kuingat dari periode ini. Ketika kami kembali ke Indonesia, aku merasa seperti membawa kembali kekalahan. Mama Alice mulai menarik diri.
Dia akan duduk berjam-jam di sofa, menatap langit-langit. Aku sering mendengar dia menangis di kamar mandi. Suara tangisnya teredam oleh air yang mengalir. Kenapa Tuhan? Kenapa harus Floyd? Suara lirih Mama Elis pernah ku dengar saat aku pura-pura tidur. Sebagai umat Kristen yang taat, kami selalu disadarkan bahwa Tuhan itu baik, bahwa mukjizat itu ada, dan ia akan menanggung setiap beban. Tapi melihatku kesakitan setiap hari, melihat tabung infus menjadi sahabat setiaku, keyakinan itu goyah. Krisis agama terbesarlah yang melanda Mama Elis. Umat di gereja ada yang berbisik loh, Pak, kata Mama Elis suatu malam pada Bapak Haris. Aku berada di balik pintu. Mereka bilang mungkin ini adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Kenapa anak sebaik Floyd yang selalu ikut sekolah minggu harus menderita penyakit yang parah? Suara Bapak Haris yang terdengar berat dipenuhi kemarahan yang tertahan. Jangan dengarkan mereka, Elis. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tuhan punya rencananya sendiri. Tapi, bisikan itu menusuk. Itu adalah pukulan moral yang menyakitkan. Orang-orang di komunitas kami yang tadi membantu dengan tulus, kini mulai mempertanyakan dan menghakimi. Rasa iba perlahan berubah menjadi penghakiman. Aku, anak kecil ini menjadi objek diskusi mereka tentang penderitaan dan dosa. Aku merasa sangat kecil, sangat bersalah. Kehidupanku saat itu membingungkanku. Satu saat, aku masih seperti seorang martir cilik yang dikasihi. Saat berikutnya, aku masih seperti beban terberat di dunia. Aku mulai menolak makanan, bukan karena rasa sakitnya, tapi karena aku tidak ingin Mama Elis dan Bapak Haris melihatku menderita lagi. Itu adalah perwujudan moral ketidakberdayaanku. Hari-hari di rumah terasa seperti penjara. Aku nggak lagi pergi ke sekolah, aku belajar dari rumah, tapi fokusku sering hilang. Rasanya kayak ada batas tak terlihat antara aku dan dunia luar. Hanya Kasuke yang masih mencoba menjangkauku. Dia menjalankan nilai moral kesetiaan. Flor, ayo kita main di luar, sebentar saja, pintanya suatu pagi. Aku lelah kak, jawabku. Padahal aku cuma takut. Takut pingsan di luar, takut muntah di depan orang-orang, takut menjadi tontonan yang berarti aku takut pada nilai sosial berupa pandangan orang. Tapi Kasuke tidak pernah menyerah. Dia selalu membawakanku buku-buku baru, menceritakan lelucon konyol, dan yang paling penting, dia berbagi rahasia. Dia selalu menjagaku, sebuah nilai budaya dalam keluarga kami yang tidak pernah pudar. Aku menemukan tempat persembunyian yang keren, Flor, di pohon kapas tua di belakang rumah kita. Rantingnya besar, seperti kursi sofa. Tidak ada yang akan tahu, bisiknya suatu sore. Aku tahu pohon itu, pohon raksasa yang sudah ada sejak kakekku masih kecil. Selalu menjadi larangan besar bagi kami. Bagian dari budaya rumah yang harus dipatuhi. Tapi, ide itu menarik. Sebuah tempat di mana aku bisa lepas dari mata kasihan semua orang. Lepas dari bau obat-obatan, lepas dari wajah khawatir Mama Elis. Sebuah tempat di mana aku bisa menjadi Floyd yang normal, yang berani memanjat pohon. 2 hari sebelum hari tiba, Mama Elis membawaku ke dokter terakhir, Dokter Desta. Dokter yang sudah kami kunjungi lebih dari 5 kali. Dokter Desa hanya bisa mengulang kalimat yang sama. Kami hanya bisa memberikan terapi simptomatik, Bu Elis. Tidak ada obat untuk kondisi ini. Di mobil dalam perjalanan pulang, Mama Elis diam. Keheningan itu lebih mematikan daripada ledakan tangisan. Aku tahu, saat itu, Mama Elis menyerah pada perjuangannya. Pagi ini, saat Mama Elis sedang di dapur, dan Bapak Haris sedang pergi ke bengkel, Kasuke memberiku isyarat. Sebuah isyarat yang kami sepakati mengedipkan mata 2 kali dan menunjuk ke arah jendela. Jantungku berdebar. Tegang, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan karena kondisiku yang lemah. Memompa dalam diriku. Kami menyelinap keluar seperti mata-mata kecil yang melakukan misi terbesar mereka. Memanjat pohon kapas tua itu sulit, tapi setiap tarikan tanganku pada ranting, setiap pijakan kakiku pada dahan, memberiku petasan kemenangan yang luar biasa. Aku tidak merasa sakit, aku tidak merasa mual. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa kuat. Ini adalah nilai moral keberanian. Sebuah penolakan untuk dikalahkan oleh penyakitku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Aku mencapai dahan tempat Kasuke berada. Pemandangan dari sini indah. Aku bisa melihat atap rumah kami, sawah tetangga yang hijau, dan bahkan menara gereja yang menjulang tinggi simbol agama kami. Dari sini, masalahku terasa kecil. Aku pengen terbang, Kak. Itulah yang kubisikkan, sebuah permohonan tulus untuk kebebasan. Dan kemudian, ledakan retakan itu. Dunia berputar, angin menerjang. Aku merasakan benturan keras di kepala dan tubuhku.
Aku jatuh ke dalam lubang gelap, dan di sana, dalam kegelapan itu, aku tidak melihat wajah Mama Elis atau Bapak Haris. Aku melihat cahaya, cahaya yang hangat, yang tidak menghakimi. Aku melihat sosok yang terasa begitu familiar, tersenyum padaku, bukan sosok yang menakutkan, tapi sosok penuh kasih yang menyajikan kedamaian. Inilah pengalaman mukjizat yang sesungguhnya. Aku sedang diselamatkan. Aku tidak ingat bagaimana aku mendarat. Aku hanya ingat bahwa ketika aku membuka mata, aku berada di tumpukan daun kering, daun lumpur, kakek menangis histeris di sampingku. Flor, kamu gak apa-apa? Bangun, bangun. Aku mencoba bergerak. Tidak ada yang patah, tidak ada rasa sakit yang menusuk. Hanya ada lumpur dan daun kering di sekujur tubuhku. Dan yang paling mengejutkan, perutku terasa normal, tenang. Mama Elis dan Bapak Haris berlari ke arahku, diikuti oleh beberapa tetangga yang mendengar teriakan Kaskei. Nilai sosial, kepekaan, dan kepedulian masyarakat kami langsung terlihat. Bapak Amir, tetangga kami, langsung menggendongku. Cepat bawa ke rumah sakit. Ya Tuhan, Floyd, teriak Mama Elis. Air matanya bercucuran. Aku selamat. Dokter di rumah sakit terheran-heran. Jatuh dari ketinggian itu seharusnya fatal, atau setidaknya menyebabkan patah tulang parah. Namun, mujizat yang sesungguhnya terjadi. 2 hari setelah kepulanganku dari rumah sakit, aku makan. Bukan makanan diet yang hambar, tapi nasi goreng buatan Bapak Haris dengan telur mata sapi yang kuinginkan. Aku makan, dan perutku tidak sakit. Aku tidak mual, aku tidak muntah, aku mencerna makanan itu. Mungkin hanya sementara, Elis. Jangan terlalu berharap, kata Bapak Haris. Mencoba menahan kegembiraan Mama Elis yang meluap-luap, tapi hari demi hari berlalu, dan aku tetap baik-baik saja. Aku makan es krim. Aku makan kerupuk, aku makan makanan biasa, dan tubuhku tidak lagi menolaknya. Kami kembali ke Dr. Jolie, beliau melakukan serangkaian tes, dan hasilnya nihil. Bu Elis, ini tidak masuk akal secara medis. Kedua kondisi itu telah hilang sepenuhnya. Usus dan lambung Floyd berfungsi normal. Ini seperti sebuah mukjizat Tuhan. Mama Elis menangis. Kali ini air mata kebahagiaan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di pohon itu, Bu Elis, lanjut Dr. Jolie. Tapi secara klinis, Floyd sudah sembuh. Aku ingat saat kami kembali ke gereja, Mama Elis yang tadinya ragu, kini berdiri di depan mimbar. Dia menceritakan kisahku, tentang bagaimana ia menyerah, dan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang paling tidak terduga. Inilah nilai agama yang sesungguhnya. Kesembuhan ajaib yang datang bukan dari upaya manusia, melainkan dari kuasa penyembuhan ilahi. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kita pantas, katanya, suaranya bergetar. Tapi karena kasih karunia-Nya. Iman itu bukan tentang kepastian, tapi tentang ketekunan dalam keraguan. Aku sekarang sudah remaja. Aku sudah kembali ke sekolah, dan aku menjadi anak yang sangat normal, bahkan sedikit nakal. Aku masih melihat pohon kapas tua itu, setiap hari dari jendela kamarku. Ia tidak lagi menjadi tempat persembunyian rahasia, tapi sebuah monumen kecil bagi keluarga kami. Pohon itu adalah bagian dari budaya dan sejarah kami. Di setiap proses yang kujalani, aku melihat Tuhan dalam ketekunan Mama Elis yang tak pernah lelah membersihkan muntahanku. Dalam kesabaran Bapak Haris yang belajar cara membuat infus di rumah, dan dalam kesetiaan Kaske yang tidak pernah meninggalkanku. Kesembuhan yang terjadi benar-benar memperkuat iman kami pada Tuhan yang memberikan mukjizat penyembuhan. Harapan itu bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Keberanianku memanjat pohon, meskipun itu tindakan ceroboh, menjadi titik balik moral untuk melawan keputusasaan. Kebersamaanlah yang membuat kami bertahan, tanpa uluran tangan tetangga yang mengurus kami saat kami di Boston. Tanpa doa dari komunitas gereja, kami mungkin sudah hancur. Keluarga kami diperkuat bukan hanya oleh darah, tapi oleh jaringan kasih yang mengelilingi kami, mencerminkan semangat gotong royong yang melekat pada budaya kami. Kehidupanku kini terasa indah. Masa lalu yang menyakitkan membuat masa kini terasa manis. Aku tidak akan pernah melupakan suara retakan ranting itu. Karena dalam retakan itulah, aku menemukan kesembuhan. Aku jatuh, tapi justru saat aku jatuh, aku terbangun. Penyakitku mengajarkanku untuk tidak lagi takut pada ketinggian. Dan yang paling penting, tidak lagi takut pada penderitaan. Kami adalah keluarga yang diuji, keluarga yang hampir hancur,
namun disatukan kembali oleh sebuah mujizat yang terjadi karena dua gangguan penyeraan langka. Sebuah perjalanan panjang ke Boston, kelelahan iman seorang ibu, dan sebuah pohon kapas tua. Aku Flynn, anak yang pernah didiagnosis sakit dan tak tersembuhkan. Kini berdiri tegak. Aku melihat matahari terbenam dari jendela. Aku tersenyum. Dan aku bersyukur untuk setiap gigitan makanan yang bisa kukunyah, setiap tawa yang bisa kubagi, dan setiap hari yang kujalani. Dan aku tahu, mujizat itu nyata. Dan mujizatku dimulai dari sebuah kejatuhan di pohon itu.